Hai, ketemu lagi dengan An di Tarot In. Oke, hari ini An punya satu tema, dimana temanya adalah apa yang dia pikirkan tentang kamu. Nah, di sini An punya 4 pile yang ada stikernya di atasnya ya. Untuk pile pertama ada stiker cherry. Kemudian pile kedua ada watermelon. Lalu pile ketiga ada strawberries. Dan yang keempat ada kiwi. Oke. Kamu bisa lihat dulu pilenya. Lalu kamu tertarik yang mana? Mana pile yang paling membuat kamu tertarik dan kamu merasa itu pile kamu ya secara intuisi, dan kita ketemu di pile kamu. Bye bye. Hai, oke, kamu adalah pile 1 yang pilih cherry. Baik, ini adalah bacaan kamu dan kita akan coba lihat taronya. Aku ambil dari The Witch's Tarot ya, 4 kartu, nanti kita coba clarify. Kamu mendapat Nine of Wands, The Sun. Wow, nice. Oke, lalu Seven of Cups, dan Four of Pentacles. Oke, kita coba clarify dulu ya. Aku akan gunakan Rider-Waite Tarot. Ya, Holy Spirit, Spirit Guide, please clarify Nine of Wands. Untuk mengclarify Nine of Wands, The Sun, Seven of Cups, dan Four of Pentacles. Oke, kita clarify satu-satu dulu. Nine of Wands, please. God, Holy Spirit, Spirit Guide. Thank you. Oh, ada 2. Wow. Aku ambil dua-duanya ya. Five of Swords and Ten of Wands. Lalu clarify the Sun. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify the Sun. Wow, the Sun di-clarify oleh Four of Pentacles. Please clarify Seven of Cups, the Star reverse, dan Four of Cups. Okay, the Hangman. Oh, oke, kita lihat dulu ya. Oke, ada Nine of Wands yang di-clarify oleh Five of Swords dan Ten of Wands. Oke, dia pikirkan tentang kamu. Mungkin ini adalah seseorang yang kamu kenal, ya pasti ya. Biasanya siapakah persons ya yang ada di pikiran kamu tuh pasti biasanya kamu kenal. Kemudian di sini kamu terlihat ada Nine of Wands. Sepertinya kamu dan dia pernah mempunyai sejarah di mana mungkin ada suatu konflik ya di sini, konflik, dan yang dia pikirkan adalah bagaimana dia masih guarded atau menjaga perasaannya, menjaga hatinya, dan juga mungkin dia merasa kamu seperti itu. Jadi sama-sama saling menjaga jarak. Kesannya kayak kamu ada batas gitu ya. Ini kayak di perbatasan dan kamu jaga perbatasan itu. Dia merasa kamu menjaga perbatasan itu dan dia juga menjaga perbatasan itu gitu. Nine of Wands nih di sini. Tapi ini hal ini yang membuat dia jadi agak berbeban atau sesuatu yang dia rasa tidak seharusnya terjadi, karena mungkin dia pikir kamu sama dia tuh sebenarnya bisa jadi teman, bisa jadi seseorang yang mungkin lebih dekat daripada si cewek yang penuh guard ini gitu ya. Entah mungkin apa yang terjadi di
masa lalu yang terjadi sama kalian. Tapi yang pasti yang dia pikirkan kamu masih seperti ini, kayak guarded. Dia sendiri masih membawa beban kepada kamu ya, hubungan kamu dan dia gitu, terhadap hubungan kamu dan dia, dan karena ada semacam konflik yang tidak selesai. Sepertinya dengan The Sun ini dia sebenarnya melihat kamu sangat positif orangnya. Orang yang sangat positif dan orang yang mungkin dia lihat tuh kayak seorang yang bisa memberikan hal-hal yang positif juga untuk sekitar kamu gitu. Dan dia merasa sebenarnya kamu dan dia itu juga bisa punya hubungan yang lebih positif dari mungkin hubungan yang saat ini terjadi sama kalian ya. Kemudian di-clarify oleh Four of Pentacles, di mana mungkin yang dia pikirkan saat ini, tapi kayaknya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya juga dia diam-diam aja gitu ya. Maksudnya ini adalah hal yang paling baik dia lakukan, yaitu untuk tetap berada di areanya dia, berada di daerahnya dia, atau dia tidak melewati batas yang kalian berdua seperti secara tidak nyata sih gitu, tapi sudah digariskan gitu, kayaknya nggak boleh crossing each other gitu. Dan itu membuat dia jadi seperti mencari option yang lain di luar ya. Ini aku nggak tahu apakah ini lebih ke arah romantis atau seperti hubungan pertemanan platonik ya, atau platonik. Jadi pertemanan tapi yang deket gitu ya, deket tapi bukan pacar gitu. Jadi ini entah hubungan platonik atau romantik. Nah, tapi yang dia pikirkan itu adalah mungkin emang udah saatnya gitu ya, kayak dia memikirkan untuk mencari option lain di luar sana ya. Dia mungkin juga punya banyak pilihan yang mungkin dia bisa jelajahi. Dan tapi ya ini tidak membawa hal yang menyenangkan buat dia, karena ini bukan keinginannya dia. Jadi ini ada the stars, tapi the starsnya reverse atau terbalik, dan ini membuat dia merasa hal ini bukan sesuatu yang sebenarnya dia inginkan gitu ya. Walaupun dia bisa membuat pilihan-pilihan itu, dan dia merasa dia juga sudah yang dia pikirkan ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain atau dia nggak berani untuk crossing, kayak dia tuh sudah melihat kamu bahagia tanpa dia gitu ya. Dia sudah melihat mungkin kamu udah happy, nggak ada dia di hidupnya, dan dia nggak mau merusak hidup kamu gitu. Kesannya tuh seperti itu yang aku lihat. Dia pikirkan tuh dia nggak mau merusak kehidupan kamu atau tidak mau membuat masalah-masalah lagi dalam hidup kamu ya, yang aku nggak tahu kamu pernah diberikan masalah apa sama dia. Tapi yang pasti dia merasa kamu sudah happy, dan dia nggak mau merusak kebahagiaan kamu itu, nggak mau merusak kestabilan kamu itu. Dan dia merasa bahwa dia juga memikirkan untuk melihat option-option atau pilihan-pilihan lain di luar sana yang mungkin bisa membuat dia happy. Walaupun sebenarnya ini diklarifikasi oleh the stars terbalik, ini bukan keinginannya dia gitu. Karena the stars itu kalau upright atau tegak menyatakan sebuah keinginan ya, sebuah keinginan yang memang atau harapan yang memang belum tercapai tapi akan tercapai, jadi kayak wishful thinking gitu. Tapi kalau dia terbalik, jadi ini adalah sesuatu yang memang dia rasa dia nggak bisa mencapai kamu lagi, atau nggak bisa membuat dirinya bisa bersama dengan kamu lagi. Itu yang dia pikirkan gitu. Jadi dia memikirkan untuk option-option atau pilihan lain di luar sana. Kemudian dari Four of Pentacles aku melihat ya dia akan tetap gini ya. Ini ada Four of Pentacles dan ini ada Four of Pentacles, di mana diklarifikasi oleh The Hangman, yang menunjukkan bahwa Hangman itu dia nggak akan kemana-mana any further, atau apa ya, kayak ya udah dia akan tergantung seperti ini gitu. Jadi kayak seseorang yang menggantungkan dirinya sendiri, dia nggak digantung orang, nggak, tapi dia yang menggantungkan dirinya sendiri. Dan mungkin dari situ dia mencoba untuk melihat apakah ada perspektif baru, atau mencoba untuk melihat situasi atau keadaan yang mungkin sekarang sedang kalian alami berdua ini, membawa sebuah perspektif baru untuk dia, untuk mencoba melihat
apa sih yang mau ditawarkan kehidupan untuknya, apa sih yang pelajaran yang mungkin dia dapat petik dari apa yang terjadi antara kalian berdua. Tapi yang pasti dia memikirkan sesuatu yang terbaik untuk kamu, ya. Dan dia melihat kamu lebih stabil. Dia pikir kamu adalah seseorang yang mungkin dalam financial atau keuangan stabil lah ya. Aku lihat di sini bukan sesuatu yang terlihat kekurangan atau apa gitu. Dan dia lihat kamu sedang fokus terhadap pekerjaan. Jadi mungkin itu juga yang membuat dia merasa dia nggak mau mengganggu kamu gitu, karena dia tahu kalau kamu memang sedang fokus terhadap sesuatu yang kamu kerjakan saat ini. Dan itu membuat dia merasa, pikirannya dia ya, apa yang dia pikirkan saat ini, dia merasa bahwa kamu sudah baik-baik saja. Dia nggak pengen mencoba untuk masuk kembali nih dalam kehidupan kamu, nggak dalam waktu dekat ini ya. Aku lihat tidak ada keinginan atau tidak ada rencana untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, karena dia merasa kalau dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, mungkin apa yang kamu alami sekarang, kebahagiaan yang mungkin kamu alami sekarang bisa dia rusak lagi gitu, dan dia nggak mau hal itu terjadi. Oke? Ini yang dia pikirkan terhadap kamu, cherry people. Oke. Sekarang kita lihat oracle card-nya ya. Kamu dapat energinya adalah door to spirit ya. Oke. Doors to Spirit ini menunjukkan bahwa dia sendiri juga sedang lagi attach atau lagi tap in, masuk ke dalam spiritual realmnya dia, dunia spiritualnya dia. Jadi dia mungkin, yaitu tadi dengan keadaan bahwa dia ingin orang yang mungkin dia pernah kenal itu bahagia, jadi dia juga masuk ke dalam dunia spiritualnya, dimana door to spirit ini dia merasa bahwa dia juga masih perlu mengembangkan spiritualitasnya gitu, dan dia sedang mengerjakan hal itu pada saat ini yang aku lihat ya. Dengan adanya hangman ini juga dia seperti kayak mengambil waktu jeda atau mengambil waktu untuk berpikir ulang tentang kehidupannya dia. Jadi ini mungkin dia lagi mencoba untuk menjadi lebih dewasa melalui cara-cara spiritual gitu ya. Kemudian kalau romansnya sendiri, sebenarnya apa sih yang dia pikirkan kepada kamu gitu ya. Wow. Oke, sebenarnya dia masih punya passion gitu ya. Dia masih punya gairah atau dia masih punya keinginan untuk bersama dengan kamu. Tapi ya dia merasa, ini kan dia bilang allow your heart and soul to sing with joy. Jadi dia merasa, dan ini berada di bawah the sun gitu ya, dia merasa bahwa sebenarnya kamu itu bisa sangat membuat dia bahagia. Passion di sini, passion di sini sebenarnya dia merasa bahwa dia masih punya rasa ya kepada kamu, masih punya rasa, tapi ini rasanya passion ya. Ini aku nggak lihat love di sini, tapi bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri untuk tetap diam dan tidak mengganggu kamu, itu sepertinya dia lebih berpikir tentang kebahagiaan kamu gitu. Jadi walaupun dia punya passion, tapi dia tetap berpikir, tetap memperhatikan kebahagiaan kamu, dan dia melihat kamu sudah bahagia, dia nggak mau mengganggu kamu. Walaupun sebenarnya secara passionnya dia, hatinya itu merasa gembira kalau bersama-sama kamu gitu. Walaupun entah mungkin banyak konflik ya yang terjadi, jadi aku juga nggak tahu apakah kalian berdua belum bisa menyelesaikan konflik ini, dan mungkin itu yang masih jadi masalah kalian berdua ya. Oke, kemudian dari Island Time Wellness kamu dapat soulmates. Wow, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Walaupun nih dia merasa kamu baik-baik saja dengan tanpa dirinya gitu ya, tapi dia pikirkan itu kamu tuh soulmates-nya gitu. Nah, namanya soulmates. Di sini soulmates itu adalah seseorang yang akan memang cross path ya, bertemu di dalam perjalanan hidup kamu, tapi bukan berarti kamu harus bersama dengan dia. Dan dia merasa kamu adalah soulmates-nya dia. Kamu tuh melengkapi dia, dan dengan soul connection ini ya,
dengan soul connection ini dia merasa ada satu ikatan atau ada satu hubungan tertentu yang mungkin dia nggak dapatkan dari hubungan yang lain ya, hubungan dia dengan orang yang lain, tapi dia dapatkan dengan kamu karena dia merasa ini hubungannya levelnya di soul connection, bukan level di fisik connection gitu. Jadi dia merasa kamu adalah, dia memikirkan bahwa kamu adalah soulmates-nya gitu. Itu yang dia pikirkan tentang kamu. Kalau kamu adalah seorang partner ya, seorang partnernya dia pada saat mungkin kamu sedang bersama dengan dia dan punya ikatan soul yang cukup kuat menurut dia. Oke. Lalu kemudian yang kedua, seduction. Wow. Oke, ini sangat match sama passion, dimana dia sebenarnya punya attraction feeling ya sama kamu gitu. Ada sesuatu ketertarikan kepada kamu yang membuat dia merasa ingin bersama dengan kamu. Tapi ini kayak lebih ke arah physical, dimana dia merasa tertarik juga secara fisik, walaupun dia melihat ada soul connection ya antara kalian berdua. Tapi yang pasti ini lebih ke arah seduction. Seduction itu godaan gitu ya, kayak dia memikirkan kamu tuh sebuah godaan untuk dia. Karena ini keluar juga kartu passion gitu, jadi mungkin itu yang dia rasakan sama kamu gitu. Selain godaan secara fisik gitu ya, dan dia juga punya passion terhadap kamu, dia juga berpikir bahwa kamu adalah soulmates-nya gitu. Tapi dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal ini. Aku nggak tahu, mungkin kalian jauh ya. Mungkin kalian jauh. Ini ada kartu The Star, soalnya di sini juga bisa berbicara tentang distance, bisa bicara tentang jarak ya, jarak antara kalian berdua mungkin jauh, terpisah jarak waktu, entah mungkin dia berada di luar negeri atau di tempat lain yang mungkin jauh, luar kota gitu ya. Dan itu membuat dia berpikir tentang kalian mungkin nggak bisa bersama gitu, walaupun bukan ikatan sih, kayak koneksi ya. Koneksi yang dia rasakan itu levelnya bukan di fisik aja. Jadi sebenarnya dia mempunyai perasaan yang lebih dalam tentang kamu daripada sebenarnya cuman sekedar hubungan fisik. Tapi karena mungkin ada banyak hal yang tidak match lah gitu ya, banyak hal yang tidak cocok, banyak hal yang sangat harus diusahakan untuk dapat kalian bersama, dan mungkin ada konflik juga. Ada konflik yang membebani dirinya atau kamu dari pihak kamu ya, tapi yang dari pihak dia sih dia merasa itu yang dia rasakan gitu. Jadi dia pikirkan lebih baik guard aja, menjaga, sama-sama menjaga masing-masing. Jadi dia merasa ini bukan saatnya untuk, mungkin ada satu koneksi yang terputus juga antara kamu sama dia ya. Mungkin kamu tidak berkomunikasi sama dia saat ini, dan dia merasa ini mungkin yang terbaik dulu ya saat ini, karena ada hangman juga di sini. Jadi mungkin kamu sama dia memang tidak lagi connect atau berkomunikasi secara lancar saat ini, atau sedang putus koneksi atau putus komunikasi gitu. Tapi dia melihat kamu sebagai sebuah godaan, seduction. Oke, itu saja yang mungkin aku bisa berikan pencerahannya mungkin ya. Berikan sedikit tentang apa sih yang dia pikirkan tentang kamu, dan ini adalah persons yang mungkin ada di pikiran kamu. Untuk selanjutnya kita ambil inisialnya ya. Kita lihat inisial untuk file 1, persons. Oke, kita ada P, ada V, ada X, ada J, B, H, Z, M, L, S, Q, dan E. Oke, ini adalah inisial untuk kamu. Ada V, B, J, Q, P, V ya, kemudian ada X, ada H, M, S, L, E, M, Z, Q. Oke, ini adalah inisial untuk persons kamu PL1. Itu saja
dari aku. Semoga ini bisa membantu dan sending you love and light. Bye-bye. Halo, hai, kamu yang memilih watermelon pile 2. Oke, ini adalah bacaan untuk kamu, reading tentang bagaimanakah pikirannya atau apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Oke, tarotnya aku ambil dari Witch's Tarot ya. Witch's Tarotnya dapat 4 nih. Kamu mendapat The Tower. Wow. Oke. Pertama-tama langsung keluar The Tower. Jangan takut dulu ya. Kemudian Seven of Pentacles. Oke. Seven of Pentacles, The Chariot. Oh, wow. Oke. The Chariot dan Knight of Cups. Oke, aku akan coba clarify dengan Rider-Waite Tarot ya. Kita clarify The Tower. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify The Tower for pile number 2. Oke. Knight of Swords. Ada kebenaran apa yang mungkin membuat dia jadi mengalami The Tower? God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify Seven of Pentacles. Okay, thank you. Seven of Cups. Okay, Seven of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify the Chariot. Please clarify the Chariot. Thank you. Okay. Three of Cups. Reverse. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Knight of Cups. Thank you. Oh, wow. Nice. Wah, kartu kamu terlihat sangat bagus ya di sini walaupun ada The Tower. Kartunya dia maksudku. Oke, karena ini adalah temanya bagaimana pikirannya tentang kamu atau apa yang dia pikirkan terhadap kamu. Ini sepertinya sebuah hal yang mungkin dia sedang rencanakan ya. Mungkin persons yang ada di pikiran kamu saat ini mungkin lebih ke arah romantis. Seseorang yang kamu pikirkan adalah bayang sebentar ya. Seseorang yang kamu pikirkan adalah seseorang yang mungkin dekat di hati kamu ya. Atau juga seseorang crush, bisa crush, gebetan gitu ya. Seseorang yang mungkin sedang kamu taksir sekarang. Oke, dia mengalami atau dia berpikir ini. Maksudnya apa yang dia pikirkan kepada kamu adalah dia berpikir ini adalah waktunya dia untuk memberikan kebenaran untuk kamu gitu. Tapi dia sendiri merasa mungkin kebenaran ini akan membuat The Tower. Akan membuat The Tower untuk kamu. Ya. Di lain sisi mungkin dia sendiri juga mengalami ini nih, mengalami The Tower atau sesuatu yang The Tower itu berbicara tentang sesuatu hal yang terjadi ya kepada kehidupan kita dan itu nggak bisa dihindari, nggak bisa direncanakan gitu ya, karena itu datang tiba-tiba dan sepertinya dia memikirkan tentang sesuatu yang berurusan sama kebenaran atau suatu hal yang dia ingin ungkapkan. Knight of Swords, jadi dia kayak, dan ini cepat ya, aku ngelihatnya bukan dalam satu waktu yang lama gitu ya, tapi karena ini Swords dan ini mau berbicara entah ini kabar buruk, entah ini kabar baik gitu ya, tapi ini mungkin sesuatu yang dia pikirkan untuk memberikan sebuah kebenaran terhadap kamu, kepada kamu gitu. Dan apa yang dia pikirkan ini tetapi mengalami seperti kayak suatu proses di mana dia juga sendiri berpikir dulu nih ya, ini dia pikirin dulu gitu, rencanakan dulu gitu, sesuatu yang dia rasa
ada strateginya, bukan sesuatu yang dia akan langsung omongin ke kamu terus dia langsung kasih tahu A B C D E gitu, enggak. Kayak ada strategi yang mungkin sekarang sedang dia coba siapkan gitu ya. Aduh, ini sepertinya surprise, tapi aku kok jadi reveal something nih. Kayaknya ini sesuatu yang memang dia pikirkan dan dia rencanakan untuk kamu. Dan ini berhubungan sama something yang mungkin urusannya sama perasaan, karena di sini ada cups. Dan itu perasaan yang berjalan tuh sesuai waktu gitu, kayak bertumbuh, seperti aku melihat kayak ada sesuatu yang tumbuh di dalam perjalanannya gitu ya. Dan itu mungkin sebuah perasaan dimana ini kalau option, ini kan kalau kartu cups itu dia berbicara tentang emosi, dan tentang seven of cups dia bicara tentang option atau pilihan, dimana kalau dia terbalik itu berarti kemungkinan dia sudah memutuskan sebuah pilihan atau memutuskan sesuatu yang berasal dari pilihan-pilihannya, option-optionnya. Nah, kemudian ada the chariot. Kartu the chariot itu akan berbicara tentang pergerakan, movement, dimana dia mungkin nih akan segera reach out kamu, atau segera mungkin akan memberikan ini tadi ya, entah kebenaran, entah strateginya dia gitu ya, entah sesuatu yang mungkin menjadi sebuah keputusan dia yang akan dia sampaikan kepada kamu, entah itu nanti jadinya baik atau jadinya buruk, dia akan membiarkan kepada kamu ya nantinya, apakah ini adalah sesuatu yang baik untuk kamu. Tapi aku lihat di sini dengan Three of Cups terbalik, di sini ada Three of Cups ya. Dia merasa ini adalah hal yang harus dia lakukan sendiri gitu ya, harus dia pastikan sendiri, atau dia merasa ini sebuah hal yang tidak berhubungan sama komunitas dia, tidak berhubungan sama teman kamu atau temannya dia gitu, tapi hal yang memang harus dia sampaikan, dan dia akan sampaikan ini sendiri, atau dia akan berikan informasinya ini sendiri. Dan ini kemungkinan informasinya adalah tentang perasaannya kepada kamu. Knight of Cups, dimana Knight of Cups ini dia melihat, kelihatan kalau dia membawa cupsnya yang ingin dia tawarkan kepada kamu ya. Knight of Cups dia ingin tawarkan kepada kamu, dan mungkin ini diklarify dengan Two of Swords, dimana sebenarnya dia mungkin merasakan apakah ini yang terbaik. Jadi ada sebuah kesan bahwa sebelumnya itu ada konflik antara hati dan perasaannya dia gitu, sebelum dia memastikan bahwa dia mau keluar atau dia mau menyatakan sesuatu kepada kamu yang ya ini memang bukan sesuatu yang solid atau seperti King of Cups gitu ya yang datang. Ini masih Knight ya bentuknya, jadi adalah seseorang yang baru di tahap awal untuk menyatakan sesuatu yang menyangkut tentang perasaannya, walaupun sebenarnya dia sudah membuat sebuah keputusan, karena dia ada Two of Swords di sini terbalik, dan keputusan ini memang sudah dia ambil masak-masak karena ini menyangkut tentang perasaan. Mungkin sebelumnya ada konflik antara batin dan pikirannya. Oke? Lalu kita lihat oracle card-nya. Energinya apa? Door to Romance. Wow. Oke. Door to Romance. Wow. Dengan adanya kartu Door to Romance, ini aku melihat bahwa energi dia, yang dia pikirkan saat ini memang sepertinya lebih ke arah romantis ya. Sesuatu yang mungkin akan membawa sebuah perasaan baru nih kepada kamu gitu. Yang dia pikirkan, dia ingin membawa sebuah perasaan baru untuk kamu, dan ini adalah berkaitan dengan Door to Romance atau berhubungan sama sesuatu yang romantis yang mungkin ingin dia nyatakan kepada kamu. Wow, oke. Kemudian dari Romance Angels, keep an open mind, your soulmate
may differ from your usual type and expectation. Jadi cobalah untuk tetap terbuka ya pikiran kamu, karena kemungkinan soulmates kamu ya yang saat ini mungkin sedang mendekati kamu atau mungkin yang ada di pikiran kamu adalah seseorang yang mungkin agak sedikit berbeda dari tipe kamu sebelumnya. Jadi mungkin kamu tipenya adalah seseorang yang ini tipe fisik ya, seseorang yang mungkin tinggi, kurus gitu, atau mungkin kamu suka yang humoris, atau suka yang cerdas, atau suka yang apalah. Nah itu mungkin slightly different dari apa yang biasanya kamu rasakan kepada seseorang, dan itu mungkin soulmate kamu akan agak berbeda gitu ya dari harapan kamu dan dari kebiasaan tipe kamu gitu. Tapi keep an open mind. Di sini dia bilang keep an open mind karena tetaplah terbuka pikiran kamu, hati kamu tetap terbuka, karena memang mungkin dia akan datang kepada kamu dan membawa sesuatu yang setidaknya mungkin ini akan membawa kamu ke ke arah ada seseorang yang seperti ini yang suka sama kamu gitu ya, dan menawarkan cintanya kepada kamu. Jadi keep an open mind, oke? Lalu untuk Island Time Wellness kamu dapat mirroring each other. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, kemudian introspection, oke. Dan dia merasa atau apa yang dia pikirkan tentang kamu itu, kamu tuh seperti mirror untuknya, kamu seperti kaca untuknya. Mungkin adalah seseorang yang punya similar kayak karakter gitu ya, mungkin karakter kalian sama, atau mungkin juga ada sesuatu sifat yang sangat sama kamu gitu, dan itu aku nggak tahu apa. Dan dia melihat self image-nya dia ada di kamu juga, dan dia melihat ini adalah sebuah opportunity untuk relationship, karena di sini ada relationship, opportunity untuk relationship, untuk dan juga mungkin opportunity untuk introspection. Aku nggak melihat dia adalah seseorang yang kamu nggak kenal ya. Aku lihat ini mungkin bukan seseorang yang berada di dalam lingkaran pertemanan kamu memang, tapi kamu pernah kenal atau kamu tahu dia ya, dan mungkin ada sesuatu yang akan membuat kamu detour ini, karena kamu nggak nyangka kalau kamu tuh punya perasaan kayak gini sama aku gitu. Oke, kemudian yang kedua dari Island Time Wellness kamu dapat healthy choices. Oke, healthy choices di sini bicara tentang making healthy choice in love and in life. Jadi ada self love, ada self care, ada being happier. Oke, jadi dia bilang bahwa ada sesuatu yang harus dibuat dengan hubungan yang sehat ya, untuk memutuskan sesuatu hubungan yang sehat. Kemudian dia lagi memikirkan hal ini ya, dengan mencoba untuk menawarkan tadi, karena dia ingin mencoba untuk membuat hubungannya lebih sehat. Ini tadi di sini juga ada introspection. Kemudian di sini ada making healthy choices. Jadi diminta untuk, atau yang dia pikirkan adalah bersama dengan kamu itu adalah sebuah healthy choices, adalah sebuah pilihan yang sehat untuk memiliki hubungan dengan kamu. Kemudian dia juga melihat bahwa kamu itu membawa dirinya, atau apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah seorang yang punya self love gitu ya, self care, dan dia merasa yang dia pikirkan bersama dengan kamu dia akan jadi lebih happy, being happier. Wow, ini siapa ya? Apakah seseorang yang mungkin kamu juga have a crush gitu? Kamu naksir juga atau gimana? Tapi yang pasti mungkin kamu harus keep an open mind di sini. Jadi seperti melihat lebih luas lagi ya.
tentang orang ini, karena mungkin your soulmate itu kamu tidak seperti tipe-tipe kamu biasanya, dan mungkin tidak sama dengan usual type kamu. Oke, kemudian kita akan tarik inisial. Apakah inisialnya dia? Coba kita lihat ya. Aku ambil inisialnya. Oke, lagi ya. Ya. Ya, ada M. Ada M lagi. Ada X. Ada B. Ada E. Ada G. Ada L. Ada N. Ada D dan E. R. Oke. Ya, ini ada inisialnya. M, X, ini G, lalu E, D, N, L, B, dan R. B-nya ada 2 nih, B dan R. Oke, ini adalah initials dari persons kamu ya. Baik, ini aja dari aku. Semoga hal ini membantu kamu, dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, oke. Kamu yang pilih strawberry. File 3 ya. Yang pilih stiker strawberry, kita akan lihat dulu tarotnya. Dari Witch's Tarot, kamu dapat apa? Two of Wands. Oke. Wow. Ten of Swords. Ace of Cups. Nice. Kemudian terakhir Nine of Pentacles. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Kita coba tarik clarify-nya ya. Untuk clarify Two of Wands. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify Two of Wands. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify Two of Wands. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify Two of Wands. Thank you. The Fool. Di-clarify dengan The Fool. Kemudian Ten of Swords. Clarify please. God, Holy Spirit, Archangel. Okay, thank you. Oh, The Chariot. Terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify Ace of Cups. Whoa. Okay, thank you. I'll take that. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify Nine of Pentacles. Wow. Thank you. Wow. Oke, ya. Aku melihat ini adalah sebuah hubungan jarak jauh ya, sepertinya. Mungkin kamu dan dia berada di kota yang berbeda atau negara yang berbeda. Dan ini keluar Two of Wands, dimana yang dia pikirkan tentang kamu adalah masa depan. Ketika dia berpikir tentang kamu, dia berpikir tentang masa depan. Jadi dia sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk mungkin ya, untuk mendekati kamu. Jadi kalau dari Two of Wands itu biasanya dia dihadapkan terhadap dua pilihan yang dia lambangkan dengan dua pilar ini atau dua tongkat, Two of Wands ya.
bagaimana dia melihat masa depannya tuh mau seperti apa, ya. Dan ketika dia memikirkan kamu itu dia mikirin apakah dia akan bersama dengan kamu di masa depan atau bagaimana gitu. Jadi dia kayak kepikiran kamu pada saat dia memikirkan masa depannya. Dan ini diklarifikasi oleh The Fool, di mana The Fool itu adalah seseorang yang mempunyai semangat yang hidup, semangat untuk menerjunkan dirinya atau memberikan dirinya kebebasan terhadap segala pilihan yang ada di depan matanya. Jadi ketika dia memikirkan tentang kamu adalah dia berpikir untuk memberikan dirinya sebuah kebebasan untuk memilih sesuatu yang mungkin akan membawa dia kepada kamu. Ya, ini tadi kenapa aku bilang mungkin ini adalah sebuah hubungan jarak jauh, karena di Two of Wands ini ada suatu hal yang terkesan worldly gitu. Jadi kayak ada di sini dia pegang globe ya, di sini dia pegang globe, dan itu kayak sesuatu yang melambangkan tentang dunia. Jadi di dunia masa depannya dia, entah memang mungkin kamu berdua berbeda atau jarak dan waktu gitu ya. Dan ini membuat dia berpikir tentang kamu untuk mencoba mengambil resiko, tapi ini masih belum menjadi pilihannya dia ya, karena di sini ada Ten of Swords. Dan ketika memikirkan kamu itu kayaknya ada sesuatu yang dia rasa sakit gitu ya. Ada hal yang mungkin dia pernah perbuat kepada kamu dan dia tidak bangga akan hal itu gitu ya. Dan mungkin dia pernah meninggalkan kamu atau pernah tiba-tiba hilang, karena ini ada The Chariot, dan The Chariotnya terbalik gitu ya, diklarifikasi oleh The Chariot terbalik. The Chariot itu terus sebuah energi yang datang, yang coming kepada kita gitu, dan itu memang sesuatu yang rush gitu, ada percepatan. Tapi ini ketika dia terbalik, mungkin dia pernah menghilang dari hidup kamu gitu ya, dan membuat kamu terluka seperti ini atau meninggalkan kamu seperti ini, dan dia merasa itu adalah sebuah kesalahannya dia gitu. Dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini ketika dia memikirkan tentang kamu, karena The Chariot terbalik ini menandakan bahwa dia belum memikirkan untuk datang kepada kamu, atau lebih ke arah tidak memikirkan pergerakan apapun gitu. Jadi karena The Chariot ini berbicara tentang movement atau pergerakan atau melakukan sesuatu hal ya yang cepat gitu kan, untuk mengejar sesuatu, seperti juga kereta kuda gitu ya, mencapai tujuannya gitu kan. Tetapi ini karena terbalik, jadi dia mungkin lagi berada di dalam masa yang dia nggak tahu harus, ini masih di Two of Wands ini, dia nggak tahu, kalau berpikir tentang kamu tuh dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, keputusan apa yang harus dia buat, walaupun sebenarnya di Clarifier The Fool dia ingin sekali membuat keputusan yang mungkin ada resikonya ya, tetapi itu membebaskan dia. Karena ini ada Ten of Swords, dan ini Ten of Swords pun dia rasakan ketika memikirkan kamu, karena dia merasa dia telah menyakiti kamu dan itu juga menyakiti dia gitu. Kemudian ada Ace of Cups di sini, dan Ace of Cups ini berbicara tentang perasaan. Ya, ada opportunity yang mungkin dia lihat ya pada saat memikirkan kamu nih. Sebenarnya kamu adalah seseorang yang mungkin membuat dia jadi merasa lebih kayak emosional gitu. Ada perasaan yang mungkin ingin dia tawarkan kepada kamu ya. Ada kesempatan mungkin yang dia ingin ciptakan ketika berpikir tentang kamu tuh, dia ingin ciptakan untuk bersama dengan kamu. Di sini ada Three of Pentacles ya. Three of Pentacles itu berbicara tentang sebuah kesuksesan tentang kolaborasi atau pekerjaan, tapi ini karena aku lihatnya lebih ke arah emosional ya. Jadi dia sepertinya akan dia berpikir bahwa bersama dengan kamu itu dia akan mengalami kesuksesan secara emosional atau
hubungan yang sukses atau hubungan yang berhasil, tapi dia masih nggak tahu gimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut gitu. Walaupun mungkin rasanya ada gitu ya, Ace of Cups di sini rasanya ada. Terus apa yang dia pikirkan tentang kamu, mungkin kalian berdua akan jadi partner yang sukses gitu ya, menciptakan sebuah hubungan yang sukses. Ini juga kelihatan dari Ten of Pentacles, dimana dia berpikir tentang Ten of Cups maksudku Ten of Cups ya, untuk mengklarifikasi Nine of Pentacles, yang kelihatan bahwa ketika dia memikirkan kamu itu dia melihat kamu sebagai seseorang yang mandiri, seorang yang dewasa, seseorang yang punya kecukupan kepada diri sendiri gitu ya, secara mental, spiritual, material ya. Di sini kelihatan kalau Nine of Pentacles tuh biasanya berpikir tentang seorang singles ya, entah ini laki entah perempuan. Jadi ini adalah lepas gender atau tidak mengacu pada gender tertentu. Jadi ini adalah seseorang yang dia lihat sangat penuh dalam hidupnya gitu ya. Sebenarnya kelihatan dia merasa kamu tuh bisa sukses sendirian juga nggak ada masalah gitu. Kamu nggak perlu pasangan. Kamu nggak perlu pasangan hidup, sebenarnya kamu juga udah fine aja gitu. Dan dia merasa itu yang membuat dia jadi tertarik sama kamu ya. Di-clarify dengan Ten of Cups, dimana dia merasa bahwa kamu tuh sebenarnya adalah, apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah sebenarnya cewek idealnya dia atau cowok idealnya dia, atau seorang pasangan ideal untuknya gitu. Karena ini akan membawa kebahagiaan kepadanya. Tapi di lain sisi dia sendiri nggak melakukan apapun gitu. Aku nggak tahu apa yang dia pikirkan tuh. Sepertinya dia takut sama kamu. Ada sesuatu yang mengintimidasi. Entah ini cowok entah ini cewek ya. Ada sesuatu yang pasti dia rasa mengintimidasi dirinya sehingga dia tidak mau berbuat apapun gitu. Berbuat apapun tuh maksudnya dalam arti saat ini ya, aku nggak membaca energi sampai tahun-tahun berikutnya, enggak. Ini hanya membaca energi saat ini yang dia pikirkan terhadap kamu atau tentang kamu ya. Jadi entah pergerakannya seperti apa di depan nanti, tapi yang saat ini dia rasakan adalah seperti ini. Dia seperti merasa ada sesuatu yang membuat dia tidak ingin berbuat apapun. Mungkin dia merasa bersalah yang tadi aku bilang. Kemudian dia juga sebenarnya punya perasaan yang baik ya sama kamu, dan pikiran-pikiran yang baik kepada kamu, dan juga pikiran-pikiran yang baik terhadap kemungkinan hubungan kalian berdua kalau memang dia mau bergerak. Oke. Energinya kita lihat ya. The Thinking Man. Oke, no wonder. Aku melihat dari tadi ini mungkin adalah seseorang yang sangat analitis, seseorang yang sangat menggunakan logikanya. Jadi mungkin dia punya perasaan, tapi perasaannya itu dia nggak mengikuti, orang yang tidak mengikuti perasaannya begitu saja, tapi dia akan membawa pikirannya terus ke dalam perasaan tersebut gitu. Jadi apakah ini yang terbaik, apakah ini yang paling baik untukku, itu selalu berpikir gitu, berlari-lari di pikirannya. The Thinking Man ini adalah seseorang yang punya banyak hal yang dia pikirkan, dan dia akan bertindak ya dalam hal atau dalam level pikiran. Mungkin perasaannya ada di sana, tapi ketika dia berpikir enggak lah, ini belum waktunya, atau ini sepertinya enggak akan berhasil, dan dia akan mengikuti pikirannya daripada perasaannya. Romance-nya, The Romance Angel, aku tarik kartunya adalah Religious Factor. Okay, no wonder. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Oke, mungkin ini yang membuat The Chariot, karena di sini di atas The Chariot ya, di sini yang mungkin membuat dia merasa nggak bisa bertindak apapun atau melakukan apapun atau mengejar kamu gitu ya, menuju ke sebuah tujuan yang mungkin dia inginkan. Di sini ada Ten of Cups karena ada religious factor. Entah ini berhubungan sama sebuah keyakinan tertentu ya, yang berbeda mungkin sama kamu, atau mungkin dia merasa kurang
seimbang sama kamu di dalam hal religius ya, which is itu bisa diperbaiki, tapi semua orang kan punya ininya masing-masing ya, punya keyakinannya masing-masing, dan ini mungkin dia merasa mungkin kamu lebih religius daripada dia, atau mungkin dia lebih religius daripada kamu, aku nggak tahu. Ada sesuatu faktor yang berhubungan sama religi tertentu, dan ini adalah mempengaruhi ya, dan ini mempengaruhi bagaimana dia melihat atau berpikir tentang kamu untuk menjadi seseorang yang signifikan di dalam hidupnya gitu ya, atau seseorang yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya gitu. Ada religious factor di sini. Kemudian untuk island time wellness-nya kamu dapat not today, not dealing with hurt. Oke, hurt. Ada Ten of Swords dan ada hurt ya di sini. Oke. Avoiding a conversation, call, person, boundaries, still angry. Waduh. Still angry. Mungkin ada konflik yang terjadi, atau dia merasa kamu masih marah sama dia. Tapi yang pasti not today, energinya masih not today nih di sini, chariot terbalik. Kemudian dia juga mungkin merasa kamu tersakiti, dia tersakiti. Jadi kalian berdua sama-sama, dan dia khususnya di sini karena ini energinya dia ya, yang dia pikirkan untuk bukan memutuskan conversation atau memutuskan komunikasi sih, tapi mungkin membatasi komunikasi antara kalian berdua. Jadi mungkin dia akan membatasi komunikasi kamu dan dia ya. Entah ini mungkin hubungan yang tidak berjalan dengan baik karena ada something yang berhubungan sama religi tadi. Oke, kemudian abundance. Ya, ini sama persis seperti kartunya ya, kartu tarotnya. Di sini juga ada abundance, di mana diwakili oleh Ten of Cups. Keep a positive mindset, manifest exactly what you want, and gratitude bliss. Oke. Abundance seharusnya sesuatu yang mungkin memang kalian bisa capai berdua ya. Entah ini adalah dia lihat sendiri kamu sebagai seseorang yang penuh abundance ya, kelimpahan. Tadi aku bilang kamu sendiri adalah seorang yang penuh dengan spiritual, dengan mental yang baik dan material juga, dan dia juga melihat bahwa bersama dengan kamu itu bisa memberikan sesuatu yang positif gitu, gratitude and bliss, kebahagiaan ya. Dan ini membuat dia sebenarnya berpikir hal yang sangat baik-baik terhadap kamu ya sebenarnya. Tapi hanya saja dia tidak bisa bergerak atau tidak mempunyai action apapun saat ini karena dia masih berada di dalam energi the thinking man, seseorang yang berpikir. Oke. Sekarang kita coba tarik untuk inisialnya untuk kamu ya. Siapakah persons ini yang mungkin sedang kamu pikirkan untuk pile number 3? Oke. Aku liatin dulu, aku ini dulu ya. Buka semua. R, ada S, ada R, ada K, ada Z, ada G, ya, ada U, ada M, ada U lagi, ada U, ada ini apa ya, I, ada I, ada B, ada L, ada Y, dan N. Oke, ini adalah inisial untuk pile 3 ya. Ada S, ada S, X, Z, J, I, B, Y, U, U-nya kebalik, U, M, U lagi, kemudian L dan N, N-nya kebalik. Oke, ini adalah inisial untuk
Persons pile 3 ya. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kamu. Semoga hal ini membantu dan sending you love and light. Bye bye. Hai, oke, ini adalah kamu Happy Souls yang pilih pile 4 dengan kiwi. Oke, stiker kiwi. Ya, kita akan lihat apakah yang persons pile 4 pikirkan tentang kamu ya. Dari taronya aku ambil The Witch's Tarot. Kamu dapat 4, dapat Page of Wands, lalu ada Page of Pentacles, kemudian Two of Pentacles, dan The Wheel of Fortune. Oke, 1 major arcana. Nice. Kita akan clarify dulu ya. Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify Page of Wands. Oke. Page of Wands di-clarify oleh Page of Swords. Sama-sama page. Kemudian Page of Pentacles. Wow, ini ada 3 page loh. Oke, di-clarify oleh The Empress Reverse. Please clarify Two of Pentacles, please. Holy Spirit, Archangel. Okay, thank you. Four of Swords, Reverse. And the Wheel of Fortune. Please clarify the Wheel of Fortune. My goodness, Page of Pentacles lagi. Wow, ada 3 page di sini ya. Oke. Page of Wands, Page of Pentacles, dan Page of Swords. Oke. Jadi dari Page of Wands sendiri ya, aku lihat mungkin dia berpikir tentang memulai sesuatu yang baru ya. Ketika berpikir tentang kamu itu dia berpikir tentang memulai sesuatu yang baru yang mengikuti hatinya ya, mengikuti perasaannya gitu. Dan ini diklarifikasi oleh Page of Swords, dimana Page of Swords itu dia berbicara tentang sebuah relationship yang baru. Dia mau menawarkan atau memberikan sebuah kebenaran tentang perasaannya gitu ya, tapi mungkin akan lebih, ini sangat, aku lihatnya mungkin seseorang yang muda atau lebih muda daripada Happy Souls ya, daripada kamu viewers ya. Karena ini banyak sekali kartu page di sini, ada 4 kartu page. Cuman Page of Cups-nya nggak muncul nih. Page ini di sini biasanya sesuatu yang baru. Tapi ini masih bentuknya coba-coba gitu loh. Bukan seperti Knight ya. Kalau Knight dia udah bukan coba-coba ya, adalah seseorang yang benar-benar mau offering something. Tapi ini seperti, aku rasanya kayak ada perasaan mencoba-coba, dan ini dia berpikir tentang gimana ya, gue cobain aja deh, gue mau ngomong sama dia. Nah gitu tuh, ada sesuatu yang aku rasakan sebagai energi immature ya, agak kurang dewasa. Ketika dia memikirkan kamu, ada sesuatu yang dia rasakan, dia tuh belum cukup dewasa seperti kamu gitu loh. Dia sendiri berpikir bahwa dia adalah seseorang yang masih muda gitu ya, masih mau belajar tentang banyak hal. Tapi dia melihat kamu tuh, ini ada Page of Pentacles ya, dimana dia melihat kamu di Empress. Walaupun di sini terbalik, ini bukan berarti kamu ya. Dia melihat bagaimana kamu tuh dia tuh nggak sepadan sama kamu gitu. Ketika dia memikirkan kamu tuh dia nggak sepadan sama kamu. Artinya gini, kamu lebihlah segalanya dari dia gitu. Dan dia merasa kayak dia sangat-sangat tidak berpengalaman. Dia sangat, mungkin juga dari segi keuangannya juga mungkin lebihlah kamu gitu. Dari segi pekerjaan mungkin statusnya juga lebih baik daripada
dia ya, kamu gitu. Dan dari segi keuangan yang aku lihat ini kayak dia merasa ada sesuatu yang mungkin masih belum fix dengan keuangannya dia. Mungkin dia merasa jadi kayak agak minder sama kamu karena dia merasa dia kuranglah segalanya dari kamu gitu. Tapi ketika dia memikirkan kamu tuh, ini seperti kayak sesuatu yang membuat dia juggling tentang sesuatu gitu. Juggling tuh kayak melempar dua bola. Ini kan seperti ini dua pentacles nih. Dia seperti menimbang-nimbang. Kalau aku lihat seperti lagi menimbang-nimbang apa nih yang harus gue lakukan gitu kan. Dan ketika dia memikirkan kamu tuh, ini yang dia rasakan, menimbang-nimbang terus. Dan dia merasa tidak tahu apa yang harus dia lakukan, makanya dia berada di dalam energi Four of Swords. Di sini energi Four of Swords itu adalah sebuah energi yang istirahat, bukan sesuatu yang memberikan keputusan tertentu gitu ya terhadap situasi atau kondisi. Jadi dia lagi memikirkan apa yang perlu dia lakukan. Dan karena Two of Pentacles ini diklarifikasi oleh Four of Swords, di sini aku lihat mungkin saat ini dia kayak ketika memikirkan kamu tuh dia sedang berpikir antara apakah aku harus mendekatinya atau aku harus mencoba untuk memperbaiki diri dulu gitu ya. Karena dia merasa, yang tadi aku bilang, dia merasa kurang sepadan sama kamu, dimana dia merasa tuh kamu di Empress gitu, sementara dia masih di The Page. Sesuatu yang jauh gitu ketika dia melihat bahwa kamu punya mungkin penghasilan yang lebih cukup daripada dia gitu ya, atau dari segi finansial yang mungkin dia masih harus usahakan gitu. Dan dia merasa ini yang dia pikirkan terhadap kamu adalah ketika dia melihat kamu mungkin adalah sebuah keberuntungan ketika mendapatkan kamu, karena ini adalah the wheel of fortune. Di sini adalah sebuah keberuntungan ketika mendapatkan kamu atau bersama dengan kamu. Jadi dia merasa bahwa bersama dengan kamu adalah sebuah keberuntungan. Dan entah bagaimana caranya kalau bisa bersama dengan kamu gitu ya. Kayaknya ini dia ngefans nih sama kamu gitu. Ini mungkin seseorang yang mungkin lebih muda daripada kamu, mungkin melihat kamu lebih sukses daripada dia gitu ya. Tapi dia ngefans sama kamu dan dia melihat tuh kalau ketika bersama dengan kamu, yang dia pikirkan tuh gue bakal beruntung banget gitu. Walaupun ini sebenarnya dari segi cups dia nggak keluar ya. Di sini aku lihat nggak ada energi cups atau perasaannya masih belum stabil gitu. Belum ada perasaan yang nyata yang aku lihat, karena juga dia masih berada di dalam page, dalam level page. Tapi bukan berarti rasa itu bisa berkembang ya. Jadi bukan berarti rasa itu tidak nyata, tapi mungkin belum berkembang aja gitu. Dan the wheel of fortune atau the wheel of the year di Witches Tarot itu diklarifikasi oleh Page of Pentacles, di mana dia juga melihat bahwa selain sebuah keberuntungan, dia juga melihat ini adalah sebuah kayak sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru. Dan dia merasa dia bisa sukses terhadap hubungan ini ketika mungkin dia akan mencoba, dia berpikir tuh dia mencoba untuk membahagiakan kamu, bagaimana caranya. Nah itu dia lagi bingung gitu, karena kayaknya tuh kamu di Empress yang punya sesuatu yang malah dia nggak punya gitu. Dan itu yang membuat dia jadi merasa kayaknya kalaupun dia bisa berhubungan sama kamu tuh itu adalah sebuah keberuntungan aja gitu, bukan sesuatu yang bisa dia usahakan dengan real. Oke, kita lihat energinya ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Energinya adalah the world. Wow, oke. Ini mungkin kamu ketemu sama dia atau kenal sama dia melalui internet, online ya. Mungkin dari media sosial atau dari apalah, dating apps atau apapun ya yang mungkin kamu lakukan dengan koneksi internet. Karena ini ada the world ya. Di sini aku melihatnya mungkin dia juga melihat kamu atau apa yang dia pikirkan ketika
berpikir tentang kamu gitu ya. Dia melihat kamu adalah sesuatu yang mungkin sudah banyak pengalaman, kemudian juga adalah seseorang yang bisa meraih dunia dan orang yang punya filosofi ya tentang kehidupan, tentang wisdom ya, tentang kebijaksanaan juga, tentang kehidupan yang mungkin bisa kamu bagikan kepada dunia. Jadi dia merasa tuh kamu punya banyak kedalaman gitu, punya banyak filosofi, punya banyak wisdom gitu, kebijaksanaan yang sebenarnya dia rasa kamu bisa bagikan kepada dunia, atau kamu bisa sharing gitu ya. Kamu bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman kamu, karena dia melihat kamu adalah seseorang yang dewasa ya, di Empress tadi dewasa dan juga punya banyak pengalaman. Dan mungkin dia juga mengenal kamu dari internet, karena ini kamu mungkin punya sesuatu blog tertentu atau vlog atau apapun ya, yang berisi atau kontennya itu tentang bagaimana kamu menyebarkan filosofi kamu ataupun kebijaksanaan kamu gitu. Mungkin saja perkenalannya berasal dari sana, oke? Lalu kita akan lihat dari Angel Romance ya. Kamu dapat apa? Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Oke. Yang dia pikirkan adalah dia ingin mencoba untuk tetap optimis terhadap hubungan percintaannya atau hubungan asmaranya, karena dia melihat mungkin ada potensi yang kuat atau ada sesuatu yang sangat membuat dia tertarik sama kamu gitu ya. Dan ini membuat dia menjadi positive thinking ya. And fate will bring you romance. Jadi dia merasa kalau dia tetap berkeyakinan, dia tetap penuh iman terhadap love life-nya atau terhadap kamu, pikirannya akan terus ditujukan kepada optimistis gitu ya, untuk meraih atau untuk mendapatkan love life yang sesuai dengan harapannya gitu. Jadi ini kayak ada positive thinking di sini ya, and fate will bring you romance. Jadi dia mencoba untuk terus bersikap dan mencoba untuk berpikir positif tentang love life-nya dia, karena ini mungkin akan membawa dia kepada keberuntungan bersama dengan kamu, dan dalam dalam love life-nya dia untuk menghasilkan hubungan yang romantis bersama dengan kamu gitu. Dari Island of Wellness kamu dapat The Grim Reaper. Oke, the relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. Mungkin dia sedang atau sudah menyelesaikan hubungan sebelumnya ya, atau dia baru keluar dari sebuah relationship yang gagal atau sudah kelar ya, is over, dan dia merasa sudah tidak ada second chance atau kesempatan kedua untuk tumbuh, dan dia sekarang sedang mencoba untuk berpikir untuk menumbuhkan yang tadi optimistis dalam hatinya, untuk mentransform hidupnya, memberikan perubahan di dalam hidupnya ketika dia mencoba untuk stay optimis di dalam love life-nya, karena dia baru saja keluar dari hubungan yang mungkin gagal atau sudah kelar dan sudah tidak ada kesempatan kedua lagi gitu. Jadi ini adalah yang dia pikirkan tentang kamu. Mungkin kamu adalah seseorang yang bisa kamu adalah seseorang yang membuat dia merasa dia bisa tumbuh dan transform atau merubah hidupnya menjadi ke arah yang lebih baik. Oke. Kemudian Island of Wellness kamu dapat self-indulgence. Oke. Focus on self-worth. Kemudian time to heal, shadow works, dan self-appreciation. Ini yang dia lihat kepada kamu. Dia lihat dari kamu, Jadi dia lihat kamu adalah seseorang yang, ini yang dia pikirkan tentang kamu adalah seseorang yang fokus ya terhadap self-worth kamu. Kamu tuh sangat menghargai diri kamu sendiri. Kamu juga mungkin saat ini sedang berada di dalam masa penyembuhan, atau dia melihat nih kamu mungkin juga
terhadap cinta ya, terhadap sebuah hubungan, mungkin sedang berada di dalam masa penyembuhan juga untuk menyembuhkan atau memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupan. Dan itu sangat menginspirasi dia ya, sangat menginspirasi dia dari dalam hal bahwa kamu tuh seperti seseorang yang memotivasi dia untuk terus menjadi lebih baik gitu. Dan dia berpikir tentang itu ya terhadap kamu, kalau kamu tuh adalah seseorang yang sangat punya banyak value yang baik, dan itu yang dia pikirkan tentang kamu, sehingga dia merasa apakah dia cukup pantas untuk bersama dengan kamu, apakah dia sepadan dengan kamu. Nah, itu yang dia rasakan saat ini. Oke? Ya, ini adalah pikirannya tentang kamu. Kemudian kita akan ambil dari inisialnya ya. Oke, kita lihat inisialnya. Kita ambil inisialnya untuk pile 4 atau yang pilih kiwi. Oh, aku ambil lagi deh, kayaknya dikit banget aku ambilnya. Wah, sekarang banyak. Oke, inisialnya Q, D, X, D lagi, mungkin ada double, ada huruf yang double di namanya ya. Ada J, ada A, ada U, ada I, oh sorry ini T, kemudian ada T lagi, lalu ada W, ada M, ada V, ada V ya ini. Oke, kemudian ada B, ada Z, ada Q lagi. Wow, ada Q2, double Q. Lalu ada W lagi, double W mungkin. Ada E dan ada F. Ya, ini adalah inisial untuk persons kamu ya. Ada Q, ada D, X, D, J, A, U, B, V, M, T, double T, Z, Q lagi, E, F, W, dan W. Oke? Ya, baik, ini adalah inisial untuk persons kamu, happy souls yang pilih pile 4. Itu saja dari aku, semoga ini membantu dan sending you love and light. Bye-bye.